Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru hebat. Perkenankan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan ruang kolaborasi modul 2.2.A.5.1 pembelajaran sosial dan emosional. Di mana kelompok kami terdiri dari Agus Wahidin, SD Negeri Sidasari 01, Yeni Mariana, SMP Negeri 8 Cilacap, Istiqomah, SMP Yabaki 1 Kesugihan, Uneh Duyanti, SMP Negeri ke-1 Kesugihan, dan Rida Ridianti, SMP Islam Al-Azhar Cilacap. Pada modul kali ini, kita mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak, pendidik, dan tenaga pendidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. Dan yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dari pemahaman tersebut, kita mengetahui ada 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu 1. Kesadaran diri, 2. Pengelolaan diri, 3. Kesadaran sosial, 4. Keterampilan berelasi, dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan pada tugas ruang kolaborasi kali ini, kita akan membahas yang pertama yaitu diskusikanlah dan susunlah 5 ide penerapan, 5 kompetensi sosial dan emosional sesuai dengan karakteristik jenjang pendidikan yang Anda ampu dan tuliskan dalam tabel 3.1. Anda dapat menggunakan prinsip ATM, amati, tiru, dan modifikasi dari berbagai ide yang sudah Anda pelajari dalam modul maupun sumber lainnya sebagai referensi. 2. Susunlah 2 ide penguatan pembelajaran 5 kompetensi sosial dan emosional untuk PTK. Berikut pembahasan tabel 3.1 ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. KSE yang dikembangkan yang pertama yaitu kesadaran diri. Bentuk implementasinya yang ke-1 pengajaran eksplisit atau ekstrakurikuler. Deskripsi kegiatannya yaitu kegiatan kepramukaan untuk menumbuhkan kemandirian. Guru memotivasi murid untuk dapat terbiasa hidup mandiri, saling membantu dengan temannya. Deskripsi tambahannya yang terlibat yaitu guru, murid, dan pelatih pramuka dan dilaksanakan di sekolah pada awal tahun pelajaran atau pelantikan penggalang selama 2 hari 1 malam. Peralatannya yaitu perlengkapan berkemah. Yang kedua yaitu integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum. Deskripsi kegiatannya, murid membaca cerita dan menggambarkan karakter tokohnya. Guru memberikan motivasi dan gambaran meminta murid untuk berefleksi tentang karakter mana yang mirip dengannya. Kemudian yang terlibat yaitu guru dan murid dan dilaksanakan di kelas saat pembelajaran selama 20 menit. Peralatannya yaitu cerita tokoh tertentu. Yang ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Deskripsi kegiatannya yaitu mengaktifkan pojok baca untuk menanamkan kesadaran diri pentingnya wawasan pengetahuan melalui literasi.
Guru memberikan motivasi dan keteladanan untuk meningkatkan literasi dengan membaca berbagai macam buku. Yang terlibat yaitu guru dan murid dan dilaksanakan di kelas awal pembelajaran selama 15 menit. Peralatannya buku favorit masing-masing murid. KSE yang dikembangkan yang kedua yaitu manajemen diri. Bentuk implementasinya yang pertama yaitu pengajaran eksplisit ekstrakurikuler. Deskripsi kegiatannya, guru memotivasi murid mengikuti ekstrakurikuler dengan minat dan bakatnya. Guru mengajak murid bergabung mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakatnya. Yang dilibatkan adalah murid yang memiliki kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakatnya, pelatih yang kompeten dan bertanggung jawab, dan perlengkapannya yaitu sesuai dengan ekstrakurikuler yang diikuti. Yang kedua yaitu integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum. Deskripsi kegiatannya membuat refleksi diri atau jurnal diri untuk mengontrol dan memantau pengembangan diri. Menuntun murid dalam membuat jurnal diri dengan memberikan pertanyaan pemandu. Hal baik apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Dan hal yang sudah saya capai. Yang dilibatkan adalah seluruh murid dan guru yang dilakukan secara mandiri setelah proses pembelajaran selesai. Perlengkapan yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan berkomunikasi yang paling dikuasai oleh murid lisan atau tulisan. Yang ketiga yaitu penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Deskripsi kegiatannya melakukan kegiatan bina suasana atau ice breaking sebelum pembelajaran dimulai agar murid dapat mengelola emosi sehingga mampu berkonsentrasi untuk mengikuti pembelajaran dengan hati senang serta gembira. Guru memandu kegiatan bina suasana atau dapat juga memilih murid untuk memimpin kegiatan. Yang dilibatkan adalah guru dan murid yang dilakukan 10-15 menit sebelum pembelajaran. Peralatan yang diperlukan sesuai dengan jenis bina suasana yang dilakukan. KSE yang dikembangkan yang keempat yaitu keterampilan relasi. Bentuk implementasinya yang pertama yaitu pengajaran eksplisit atau ekstrakurikuler. Deskripsi kegiatannya di sini yaitu latihan gabungan dan pembuatan proyek bersama ekstrakurikuler antar sekolah. Memberikan kesempatan kepada murid ekstrakurikuler tertentu untuk mengadakan latihan gabungan dan pembuatan proyek bersama dengan sekolah tetangga untuk menjalin relasi. Yang dilibatkan adalah murid, pelatih, dan guru pembina sekolah satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum. Deskripsi kegiatannya menumbuhkan kerjasama dalam diskusi kelompok. Guru meminta murid untuk dapat berbagi tugas dalam kerja sama kelompok. Yang dilibatkan adalah guru dan murid pada saat pembelajaran. Yang ketiga yaitu penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Deskripsi kegiatannya yaitu membentuk kelompok belajar dengan tutor sebaya. Guru menuntun dan memotivasi murid untuk belajar dalam kelompok dan meminta murid yang berkompeten untuk membantu dan membimbing murid yang lain. Yang dilibatkan adalah guru dan murid terlibat dalam proses pembelajaran. KSE yang dikembangkan yang ketiga yaitu kesadaran sosial. Bentuk implementasinya yang pertama yaitu pengajaran eksplisit ekstrakurikuler. Deskripsi kegiatannya yaitu pengumpulan bumbung pramuka pada saat ekstrakurikuler pramuka dan hasilnya akan digunakan untuk social care. Kemudian memberikan motivasi serta penjelasan kepada murid tentang sesamanya yang kurang beruntung dan membutuhkan uluran tangan. Yang dilibatkan adalah murid dan guru serta warga sekolah, bahkan orang tua ketika penyaluran social care, dan perlengkapannya berupa bumbung atau kotak infak, barang-barang kebutuhan untuk disalurkan. Yang kedua yaitu integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum. Deskripsi kegiatannya yaitu berdoa setiap akan belajar dan menuliskan 3 hal yang disyukuri pada hari ini. Guru menuntun murid untuk bersyukur atas segala yang dimilikinya. Dan yang ketiga, menuliskan pada kertas post-it hal yang kamu syukuri hari ini.
Yang dilibatkan adalah guru dan murid selama proses pembelajaran. Perlengkapannya yaitu kertas plano, kertas post-it warna-warni, dan spidol. Yang ketiga yaitu penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Deskripsi kegiatannya yaitu saling menghargai pendapat ketika berdiskusi dan mampu menegur teman yang keliru dengan hormat dan baik. Memberikan kesempatan kepada setiap murid untuk memberikan pendapat dalam diskusi dan meminta murid untuk menghargai pendapat orang lain yang berbeda. Memberikan kesempatan kepada murid untuk menyelesaikan permasalahan dengan tetap didampingi guru. Yang terlibat adalah guru dan murid selama proses pembelajaran dan pada saat terjadi permasalahan antar murid. KSE yang dikembangkan yang keempat yaitu keterampilan relasi. Bentuk implementasinya yang pertama yaitu pengajaran eksplisit atau ekstrakurikuler. Deskripsi kegiatannya di sini yaitu latihan gabungan dan pembuatan proyek bersama ekstrakurikuler antar sekolah. Memberikan kesempatan kepada murid ekstrakurikuler tertentu untuk mengadakan latihan gabungan dan pembuatan proyek bersama dengan sekolah tetangga untuk menjalin relasi. Yang dilibatkan adalah murid, pelatih, dan guru pembina sekolah satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum. Deskripsi kegiatannya menumbuhkan kerjasama dalam diskusi kelompok. Guru meminta murid untuk dapat berbagi tugas dalam kerja sama kelompok. Yang dilibatkan adalah guru dan murid pada saat pembelajaran. Yang ketiga yaitu penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Deskripsi kegiatannya yaitu membentuk kelompok belajar dengan tutor sebaya. Guru menuntun dan memotivasi murid untuk belajar dalam kelompok dan meminta murid yang berkompeten untuk membantu dan membimbing murid yang lain. Yang dilibatkan adalah guru dan murid terlibat dalam proses pembelajaran. KSE yang dikembangkan yang kelima yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bentuk implementasinya yang pertama yaitu pengajaran eksplisit atau ekstrakurikuler. Deskripsi kegiatannya yaitu pemilihan ketua OSIS, guru memotivasi murid untuk memberikan hak suaranya dan memilih ketua OSIS sesuai dengan pilihannya tanpa intervensi dari pihak lain. Yang dilibatkan adalah seluruh warga sekolah tanpa kecuali. Perlengkapan yang dibutuhkan adalah peralatan untuk pemilihan, kotak dan bilik suara, kertas suara, dan lain-lain. Yang kedua, integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum. Kegiatannya yaitu mengevaluasi konsekuensi dari setiap tindakan. Guru memberikan penjelasan bahwa ada konsekuensi dari setiap tindakan atau keputusan yang diambil dengan memberikan contoh kasus terkait permasalahan di sekitar murid. Kegiatan yang dilibatkan adalah semua murid dan guru pada saat pembelajaran di kelas. Perlengkapan yang dibutuhkan adalah video ataupun artikel. Yang ketiga yaitu penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Deskripsi kegiatannya yaitu penerapan keyakinan kelas. Ketika ada murid yang melanggar keyakinan kelas, maka guru akan memanggil untuk melakukan pendekatan dan menggali sebab serta pemulihan, serta terjadi pelanggaran dengan teknik segitiga restitusi, serta berperan sebagai manajer. Yang dilibatkan adalah semua guru dan murid di kelas selama proses pembelajaran. Tabel 3.2, ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah untuk jenjang pendidikan SMP. Bentuk penguatan yang pertama yaitu menjadi teladan. KSE yang dikembangkan yaitu manajemen diri. Deskripsi kegiatan penguatannya yaitu kegiatan menunjukkan rasa kepedulian pada orang lain atau rekan sejawat dengan menghadiri setiap sosialisasi dari pengimbasan yang dilakukan rekan sejawat di sekolah. Yang dilibatkan adalah seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah pada waktu yang ditentukan dalam durasi minimal 2 jam. Peralatannya yaitu laptop, LCD proyektor, speaker, dan lain-lain. Yang kedua yaitu belajar.
di mana KSE yang dikembangkan adalah kesadaran diri. Deskripsi kegiatan penguatannya yaitu membuat refleksi diri setiap proses pembelajaran yang telah dilakukan untuk perbaikan ke depannya. Yang dilibatkan adalah diri sendiri saat pembelajaran di kelas, perlengkapannya menyesuaikan kebutuhan pada saat mengajar. Yang ketiga yaitu berkolaborasi. KSE yang dikembangkan yaitu keterampilan berelasi. Deskripsi kegiatan penguatannya yaitu mengikuti dan aktif dalam kegiatan komunikasi belajar seperti MGMP. Yang dilibatkan adalah guru mata pelajaran tertentu pada waktu yang telah dijadwalkan. Bapak Ibu hebat yang kami hormati, demikianlah presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.